warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Karena sudah siap belajar, silahkan berdoa agar supaya pembelajaran kita memberi manfaat kepada kita atas ilmu-ilmu yang kita terima hari ini. Doa dipimpin oleh Geisha. Ya, silakan Geisha. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dimulai. Ya, terima kasih Geisha. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke. Ya, karena botol ini ya, cuacanya hujan terus. Oke, hadir semua ya. Sekarang kita lanjut saja ya. Jadi hari ini kita akan belajar lagi mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati dengan subtopik bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Pada pertemuan sebelumnya ya, kalian sudah belajar mengenai materi yang ada di depan ini ya. Jadi perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ini adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Masih ingat ya? Masih. Materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Keanekaragaman hayati. Jadi apa ya? Apa perbedaan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan yang ada di belahan dunia lainnya? Ya, perhatikan ya sebelumnya ya. Di sini peta ini ya ada dua ya ilmuwan ya. Jadi ada dua ilmuwan ya yang memetakan ya Indonesia itu ya menjadi, kalau menurut Wallace ya, Indonesia itu dibagi atas berapa keragaman hayati nilainya? Berapa? Ya, dua ya. Indonesia bagian barat atau tipe oriental dan atau tipe australis. Dan yang kedua menurut Weber ya. Weber line. Kalau Weber berapa? Ya, itu ya 3 ya. Ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian peralihan, dan ada juga bagian timur ya. Ternyata kalian masih ingat ya. Jadi kita perhatikan di sini ya. Nah, ini adalah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ternyata ya, negara kita Indonesia ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Tetapi ya, keanekaragaman hayati ini terancam punah ya. Karena punah oleh kita sendiri sebagai manusia. Ya. Hari ini ya, kita akan mempelajari bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Manfaat yang kita dapat dari mempelajari materi ini supaya kita mengetahui ya aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia yang dapat berdampak negatif terhadap ekosistem. Ya, jadi ekosistem ini akan terganggu oleh dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Ya, jadi itu adalah manfaat yang akan kita mempelajari materi ini ya, supaya kita tahu oh aktivitas ini ternyata dapat mengganggu keanekaragaman hayati atau dapat mengganggu ekosistem. Ya, ekosistem itu adalah rumah ya, rumah untuk kita, rumah untuk beraneka ragam makhluk hidup yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga kita harus menjaga supaya tetap lestari, tetap baik habitatnya, ekosistemnya, dan tetap terjaga. Nah, itu adalah manfaatnya. Ya, selanjutnya kita ke apersepsi ya.
persepsi di sini Ibu akan menampilkan pertanyaan pemantik ya. Ibu bertanya dulu. Siapakah penghasil sampah terbanyak di bumi? Siapa? Indonesia. Ya, di Indonesia itu ada tidak penduduknya? Ada kan? Ya kamu ini adalah penduduk dari Indonesia. Ya, jadi kamu ini adalah penghasil sampah yang terbesar di muka bumi, manusia. Yang kedua, apakah akibatnya jika sampah tidak diubah dengan baik? Apa yang menyebabkan? Apa yang mengakibatkan sehingga sampah itu dapat ya merusak ya? Ya, merusak ekosistem alam. Pernah kamu alami banjir? Pernah. Ibu juga pernah mengalami banjir, ya? Akibat apa? Ya, akibat sampah yang berserak yang bertumpukan di sungai, di kualang itu, ya. Orang itu membuang sampah di dalam sungai. Padahal sudah ada ditulis di situ, dilarang membuang sampah di aliran sungai atau di kualang. Tapi tetap dibuang. Ya, dia tidak tahu membaca barangkali ya. Sehingga itulah yang menyebabkan sampah itu makin banyak menggunung di dalam sungai, menyebabkan banjir, kemudian kerusakan ekosistem. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem adalah peserta didik dapat menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem dengan baik dan benar. Jadi tugas kita ya atau tujuan kita pada hari ini adalah untuk menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem dengan baik. Di sini ini Ibu menampilkan gambar ya. Coba perhatikan. Ya, gambar apa ini? Sampah. Kalau yang kedua ini, ya, yang ini apa ini? Gambar apa? Gambar pohon. Pohon ini apa? Tebang. Ya. Jadi ini adalah dua contoh ya, dua contoh aktivitas manusia ya yang bisa membahayakan ekosistem. Manusia sebagai spesies yang mendominasi di muka bumi ini memiliki banyak aktivitas ya. Jadi aktivitasnya itu ada yang merugikan ekosistem ya atau habitat dari keanekaragaman hayati tersebut. Aneka dari flora dan fauna yang ada di Indonesia itu. Jadi manusia ini memiliki beragam aktivitas yang mereka tidak sadari atau mereka sadari, ternyata aktivitas yang mereka lakukan itu bisa merugikan ekosistem. Ya, contohnya dari kedua gambar tersebut ya. Sampah di sungai yang dibuang di sungai atau di kualang. Ya, adapun langkah pembelajaran kita kali ini, ya, kalian akan menonton tayangan video ya. Sebelum ke tayangan video, jadi tayangan video, kemudian kalian akan mengamati ya aktivitas-aktivitas atau masalah-masalah yang ada di tayangan tersebut. Kemudian kalian mencatat di dalam buku ya, catat di buku masalah tersebut yang akan kita selesaikan dalam diskusi kita. Ya, ada nanti LKPD yang akan juga bagikan. Ya, LKPD ini berhubungan dengan tayangan video tersebut. Sebelum kita ke video pembelajaran, kita akan melakukan asesmen awal dulu ya. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Ya, silakan digunakan HP-nya. Ya, ini asesmen awal dulu. Sama seperti di pertemuan sebelumnya ya. Ya, gangguan jaringan untuk wilayah Sulawesi Tengah dalam hal ini Kota Toli-Toli. Ya, pelan-pelan saja. Pasti terbuka ini. Ya, kalau sudah terbuka, silakan pilih namamu.
perhatikan video yang akan Ibu putarkan ini. Jadi silakan kalian catat ya. Silakan kalian catat masalah-masalah ya mengenai aktivitas manusia yang berhubungan dengan ekosistem, yang berpengaruh terhadap ekosistem. Demikian video pembelajaran yang telah kalian lakukan tadi. Sekarang silakan kalian ya duduk berkelompok. Sudah di kelompoknya ya? Sudah di kelompoknya. Jadi setelah kalian mencatat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh manusia dari video pembelajaran tadi, Ibu akan menjelaskan dulu ya bagaimana cara mengerjakan lembar kerja peserta didik ini, bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Jadi ada tujuannya ya, tujuannya setelah melakukan pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dampak kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem. Langkah kerjanya, setelah mengamati tayangan video di awal, silakan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Diskusikan dengan teman sekelompok mengenai permasalahan yang disajikan. Kemudian yang ketiga, carilah referensi lain dari bahan ajar, buku, dan internet untuk membantu kalian menjawab permasalahan. Jadi yang pertama ini ada aktivitas pertama. Setelah mengamati tayangan video, amatilah gambar. Jadi disajikan gambar ya. Ada 4. Gambar-gambar ini berisikan aktivitas manusia yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem. Ya, kalian jawab ya gambar apa tersebut. Kemudian kalian analisis apa dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Jadi dampaknya atau akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Misalkan ini, contohnya tadi ini ya, ada juga dijelaskan sudah tadi sama Ibu awal. Kemudian yang berikutnya ini adalah aktivitas kedua. Ayo analisis ya. Jadi disajikan gambar juga ya, gambarnya. Kemudian kalian silakan amati dari keempat gambar ini. Apa pengaruhnya ya terhadap ekosistem dari gambar ini. Kemudian setelah selesai mendiskusikan, tuliskan kesimpulannya. Tuliskan kesimpulan. Setelah kalian berkesimpulan, nanti kalian akan tampil di depan ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Semua aktivitas yang kalian lakukan itu dinilai. Mulai kalian nanti berdiskusi, ya, mulai dari mengamati sikap berdua tadi dari awal sampai selesai, semua dinilai. Kemudian pada saat diskusi juga ya, Ibu akan mengambil nilai keterampilan dalam hal berdiskusi dan mengkomunikasikan. Itu adalah penilaian yang akan kalian dapat nantinya ya di akhirnya nanti. Setelah ini, ya, silakan berdiskusi dengan teman sekelompokmu. Jika ada masalah yang tidak dipahami, ya, silakan bertanya pada Ibu. Silakan dimulai diskusinya.
bertanya atau memberi saran. Boleh barangkali dimulai ya. Ya, silakan kelompok 1. Ya, sambil menulis, sambil dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dilakukan oleh manusia terhadap ekosistem tersebut? Penebangan pohon secara diam. Analisis dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Menentukan hutan bumi. Apakah yang dilakukan oleh manusia terhadap ekosistem tersebut? Pembangunan perumahan masyarakat. Analisis dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kesimpulan dari menebang pohon bisa menyebabkan hutan bumi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada kelompok yang lain lagi? Lain? Lain atau? Lain? Ya, silakan kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh manusia terhadap ekosistem tersebut? Menebang dan buang sampah ke sungai. Dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap pencemaran dan polusi. Kegiatan manusia dapat memperlambat perkembangan organisme adalah dengan melakukan kegiatan pembuatan hutan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain lagi? Ya, silakan tadi. Yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Saya akan mulai dari soal yang pertama. Berdasarkan gambar di samping, kegiatan apakah yang dilakukan oleh manusia terhadap ekosistem tersebut? Yaitu menyemprot tanaman dengan pestisida, menanam kembali hutan. Kesimpulan, melewati pembelajaran ini kami dapat mengetahui dampak bahwa penebangan pohon memberi tanaman dan pupuk cair yang mengandung pestisida akan mencemari ekosistem. Oke. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang bertanya? Gimana jawaban dari kelompok 3? Sudah pas? Pas? Oke. Jadi semua jawaban yang telah kalian berikan dan presentasikan tadi, ya, sudah penebangan pohon di hutan ini berdampak pada banyak tumbuhan ya dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitat karena tidak ada lagi rumahnya. Dia mau berlindung di mana? Mau bersembunyi di mana? Jadi sayang karena hutan-hutan itu sudah ditebang oleh segelintir manusia yang tidak tahu atau mereka melupakan ya. Banyak orang ini ya membuka lahan pertanian. Pertanian monokultur ini artinya pertanian tunggal. Jadi hanya menanam satu jenis tanaman saja. Satu jenis tanaman saja. Ya, otomatis ya, tanaman-tanaman lain tidak akan berkembang. Ya, tidak akan berkembang. Tidak akan tergantikan. Nah, karena cuma satu jenis tanaman yang ditanam. Kemudian yang berikutnya. Jadi dampaknya itu tanaman yang lain akan tersingkirkan digantikan hanya dengan satu jenis tanaman
Kemudian yang berikut, ya, penggunaan panel surya. Tahu panel surya? Ya. Jadi listrik menggunakan tenaga matahari. Ya. Jadi kan kalau di toli-toli ini ya, kita ada tenaga airnya juga ya. Jadi bisa digantikan dengan menggunakan tenaga surya. Dan tenaga surya ini aman, ya, tidak ada polusinya juga ya. Tidak seperti menggunakan batu bara ya, tidak. Batu bara itu tadi dampaknya ya bisa menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam itu bisa menyebabkan rusaknya besi meleleh, besi kulitnya kita saja meleleh kalau kena hujan asam. Jadi bisa menyebabkan kematian untuk untuk hidup. Itu adalah cara yang digunakan untuk mengatasi aktivitas manusia, aktivitas kita yang bisa merusak dampak pada kerusakan. Jadi bisa meminimalis ya kerusakan ekonomi. Kita ke kesimpulan kita ya. Kesimpulan kita hari ini. Silakan. Mungkin ada yang mau bantu membuat kesimpulan? Kalau ada, ya silakan. Kemudian tambahkan dengan kesimpulan yang sudah ada di depan ya. Ya silakan dicatat, boleh dicatat di buku supaya kalian tidak lupa. Kemudian tugas saya tadi yang di KPG itu dipindahkan juga ke buku ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama, aktivitas manusia yang mempengaruhi ekosistem yaitu satu, pertanian dan produksi pangan, ya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, pertanian monokultur, kemudian penggunaan bibit unggul. Kemudian yang berikut adalah polusi, pencemaran asap kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan dan membuang sisa limbah ke sungai. Kemudian yang berikut, dampak dari aktivitas manusia adalah merusak habitat atau ekosistem, pemanasan global, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kesuburan tanah, eutrofifikasi perairan. Jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga pembelajaran kita ini memberikan pembelajaran bermakna pada kalian. Ya, selanjutnya karena pembelajaran kita akan selesai, kita akan melakukan refleksi dulu ya. Ya, refleksi pembelajaran. Ibu bertanya saja ya. Adakah pembelajaran hari ini yang menurutmu menarik? Jika ada, bagian mana yang menurutmu menarik? Video. Mengapa kamu tertarik pada bagian tersebut? Besar, mesti. Ya, jadi bisa mengetahui dampak-dampak yang bisa menyebabkan atau aktivitas yang bisa menyebabkan ekosistem. Oke, Gusti. Ya, yang berikutnya, adakah tantangan atau hambatan yang kamu temui selama pembelajaran berlangsung? Tidak. Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Puas. Ya, kalau puas, kita ke asesmen akhir. Ya. Udah buka.
waktunya sudah berakhir dan kalian sudah selesai mengerjakan asesmen tadi. Nah, maka pelajaran hari ini kita akan tutup ya. Semoga pembelajaran kita ini memberikan manfaat bagi kita semua dan agar supaya kalian bisa mengetahui segala aktivitas manusia yang dapat merugikan atau yang dapat berdampak buruk terhadap ekosistem. Dan supaya juga ya kalian bisa melindungi bumi ini agar tetap lestari dengan ekosistem yang ada di dalamnya berikut keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Baik, doa penutup akan dipimpin oleh Afni. Silakan Afni. Maka dengan berakhirnya doa pada hari ini, berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.